TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Berkarya yang digelar selama 2 hari belum memenuhi harapan pengurus dan kader Partai Berkarya. Karena apa yang dilihat pada pembukaan dan pembahasan saat Munaslup tidak sesuai apa yang diharapkan. Yang kami muliakan, mudah-mudahan pertemuan kali ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Dan saya bilang, sehebat apapun rencana manusia, Hutomo Mandala Putra atau Mas Tommy, kita akan membentuk Presidium Penyelamat Partai Berkarya 2022. Tugasnya Pak Elpis, salah satu yang diinginkan Pak Elpis, menginginkan kami kembali bersatu dengan Pak Muhdi, tapi dengan catatan Rapimnas 1, Rapimnas 2, itulah keputusan Munaslup kali ini. Tugas kedua adalah apabila itu tidak diindahkan, maka dengan berat hati kita mencari figur yang baru. Berapa lama waktunya? Saya kira ini hari Jumat, Sabtu, Minggu, mungkin Senin kita sudah putuskan. Iya. Pembentukan penyelamat partai tadi diputuskan di Ketua Paus besok. Ya, saya kira inilah putusan malam ini yang saya bacakan. Persoalan konsentrasinya serahkan kepada kami untuk menginginkan, namun jelas kita akan mengetuk sebagai satu keputusan, namun konsentrasinya serahkan ke pimpinan yang ada di sini untuk membuat sehingga itu sah. Yang jelas ini bukan ilegal atau tidak sah. Kita sudah pernah mengalami bahwa Presidium Penyelamat Partai bisa menghasilkan SK Kementerian Hukum dan HAM. Walaupun tidak ada dalam ADART. Ini politik, persoalan jaringan siapa yang melakukan. Jadi bukan hanya karena uang. Jadi Bapak Ibu sekalian, adapun Presidium Penyelamat yang dimaksud, ada Pak Sony selaku Ketua Harian, mungkin beliau juga selaku koordinator. Kemudian ada Pak Umar Bonte, Bendara Umum, ada saya, ada Ibu Orida, ada Ibu Neneng Atuti, dan semua ini posisinya sama ya, namanya presidium itu sama, tidak ada yang di atas atau di bawah. Kemudian mungkin ditambah dari teman-teman DPW, mewakili dari timur siapa, mewakili dari tengah siapa, dan mewakili dari barat siapa. Atau silahkan, kalau bisa semuanya, tapi kalau bisa perwakilan saja. Karena kita akan dengan waktu tadi ada 1 sampai 3 kali 24 jam harus ada kesimpulan dari langkah-langkah kita ke depan. Persoalan siapa yang mewakili saya serahkan kepada PLT Ketua Umum, Koordinator DPW siapa yang mewakili di antara 34 DPW atau 25 yang berada di barisan kita. Jadi di luar 25 itu berarti di luar barisan kita. Mungkin salah satu syarat juga apabila ingin rekonsiliasi di luar 25 ini minta direposisi. Karena mungkin saja mereka lah salah satu penghasutnya untuk partai ini tidak baik seperti yang kita inginkan. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian kesimpulannya. Yang jelas niat kita sama-sama baik, tidak ada niat egoisme atau kelompok tertentu,
Kita ingin mementingkan kepentingan partai di atas segala-galanya demi mewujudkan partai ini menjadi peserta pemilu 2024 dengan menghadapi verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang tinggal menghitung hari. Saya kira begitu ya Bapak Ibu sekalian. Kesimpulannya Pak Ketua, Pak Sony ya, Pak Ube. Jadi saya kira kita punya waktu mulai malam ini. Jujur dari kemarin kita baru tidur sejam kali, 2 jam karena menerima telepon, masukan, bahkan macam-macam, bahkan ada ancaman dan sebagainya. Tapi kita tidak takut dengan itu. Kita hanya takut pada Tuhan yang Maha Esa. Saya kira kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf, ada tambahan dari Pak Ketua Harian sebelum saya tutup. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sekjen dan kawan-kawan semua. Tadi sudah jelas putusannya. Jadi kawan-kawan semua, malam ini kita menetapkan dari dialog kita, kesimpulan kita bahwa kita sepakat, kita ini semua dalam kerangka menetapkan presidium penyelamat partai untuk menjadi peserta pemilu 2024. Jadi kita supaya jelas, tema besarnya adalah presidium ini adalah dalam rangka untuk menyelamatkan partai untuk menjadi peserta pemilu di 2024. Tadi kawan-kawan menyebut agar presidium ini bagian yang tidak terpisahkan dari pertemuan-pertemuan kawan-kawan semua kemarin kita di Munaslup. Boleh kita sebut sebagai presidium ini menjadi sesuatu yang legal karena acara pertemuan kemarin itu belum selesai. Jadi ini merupakan kelanjutan, bisa kita sebut ini adalah tim ad hoc atau pertemuan komisi dari bagian daripada Munaslup kemarin untuk menetapkan bagaimana tim ini dengan tema besar menetapkan bagaimana menyelamatkan partai dengan membentuk presidium penyelamat partai untuk menjadi peserta pemilu di 2024. Jadi tema besarnya adalah menyelamatkan partai agar menjadi peserta pemilu 2024. Substansinya seperti apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen tadi, itu nanti serahkan kepada kita, apakah rekonsiliasi, apakah pencari rambut dan segala macam itu, tentu dalam waktu yang singkat sekitar 3 hari itu kita akan melakukan substansi apa dalam rangka tema besar menyelamatkan partai untuk bisa jadi peserta pemilu di 2024 dengan kita bersandar kondisi terkini. Kondisi terkini maksudnya adalah bagaimana kita menyelamatkan partai dalam tempo untuk kepentingan 1,5 bulan ini, tanggal 1 Agustus kita bisa mendaftar jadi peserta pemilu. Itu yang menjadi substansi kita untuk presidium penyelamat partai dalam rangka untuk menjadi peserta pemilu di 2024. Saya pikir itu teman-teman semua, sehingga pembentukan presidium pun malam ini bisa dikatakan legal karena bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan yang belum selesai di Munaslup kemarin. Saya pikir itu sehingga tidak menjadi bagian yang tersendiri, kita seakan-akan bikin acara sendiri, tidak. Kita meneruskan itu, bisa katakan ini adalah merupakan kayak rapat komisi. Jadi tim ad hoc dalam rangka khusus membahas bagaimana menyelamatkan partai untuk menjadi peserta pemilu. Keputusannya adalah membentuk presidium penyelamat partai jadi peserta pemilu di 2024 dengan substansinya seperti yang disampaikan oleh Pak Badan, nanti kita yang akan mengisinya. Tujuannya penting menyelamatkan. Jadi tema besarnya kita menyelamatkan jadi peserta pemilu. Kita bukan dalam rangka kita membentuk itu mau pro A, pro B, tidak. Kita pro-nya adalah menyelamatkan partai untuk jadi peserta pemilu. Itu intinya daripada. Sekjen Partai Berkarya Badarudin Andi Picunang menilai hasil Munaslup tidak sesuai keinginan kader dalam membesarkan partai. Kepada TV Harian Nasional Jumat malam 27 Mei 2022, Badarudin menyatakan bahwa semangat kader Partai Berkarya menurun karena kejadian di forum pengambilan keputusan tertinggi di Munas atau Munaslup. Kader meminta kepastian hukum politik dan kebijakan dari DPP. Salam sejahtera
bagi kita semua. Hari ini saya dari Sumatera Utara selaku sekretaris wilayah dengan umur termuda masih menginjak umur 24 tahun sebagai sekretaris wilayah pertama partai yang sangat masih muda dengan membawa 9 anggota DPRD seprovinsi Sumatera Utara. Hari ini kami baru di SK-kan, baru 3 minggu dengan DPD kabupaten kota yang hanya 4 dari 33 kabupaten kota yang ada. Hanya 4 yang masih ada. Yang hebatnya kabupaten kotanya yang tidak ada tapi DPRD-nya ada. Ini sudah nggak wajar sebenarnya. Tapi setelah di SK-kan, perjuangan SK ini kenapa saya ada di sini? Saya bukan semata-mata memihak ke sana ke sini, tetapi karena saya cinta Partai Berkarya. Dari pertama kali Partai Berkarya di fase pertama sampai fase terakhir saya ada di sini. Dari saya menginjak umur 17 tahun sampai umur 23 tahun, saya ada di sini. Dari nol saya belajar berpartai sama Pak Sekjen Badarudin Andi Picunang. Tepuk tangan buat Pak Badar. Jadi sedikit banyaknya saya dipelajari oleh beliau bagaimana cara berpartai yang baik. Jadi setelah saya di SK kan selama 3 minggu, saya berdua dengan Ketua Provinsi Sumatera Utara Tirta Yasa Sembiring, kami menyelesaikan 28 kabupaten kota dalam 3 minggu dan semuanya hampir selesai. Saya bisa kirim buktinya KTP-KTP yang ada dari Medan, Deli Serdang. Itu disuruh per daerah kumpulkan 2.700, 3.600. Dan alhamdulillah hampir 70% sudah rampung dalam 3 minggu. Setelah di SK-kan dan sekaligus bergerak sekaligus kecamatannya. Nah, ini yang kenapa saya berdiri di sini? Karena saya minta ini agar kedepannya tidak akan pernah terjadi lagi pada Partai Berkarya ini. Ini tidak boleh. Apalagi mendekati verifikasi faktual baru di SK-kan. Saya berterima kasih banyak kepada Pak Ketua Harian dan Pak Sekjen yang sudah berupaya mati-matian memperjuangkan SK Sumatera Utara. Ya ada, kalau bisa karena teman-teman ini kan pasti akan pulang, akan sulit lagi kita bertemu kembali. Kalau bisa langsung kita lanjutkan. Ini keinginan kita, sekedar saran. Kalau bisa tinggal pasang spanduk, kita langsung saja munas bersama luar biasa untuk memutuskan tadi memparipurnakan tentang SK Rapimnas 1 dan Rapimnas 2. Tak selesai, itu saja. Karena sulit kita bertemu lagi, Pak. Ini keinginannya kita. Langsung lanjut saja, kita memutuskan Rapimnas 1, Rapimnas 2. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Pertama-tama saya ucapkan selamat bertemu. Karena kami baru sekitar 15 hari kalau tidak salah memegang SKPLT Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Kami sendiri juga mohon maaf Pak, sekaligus saya menyampaikan kondisi Provinsi Sulawesi Tengah. Karena akibat gonta-gantinya SK, maka tidak ada hasil yang dilihat. Maka malam ini mohon izin Pak Ketua, saya menyampaikan. Saya ingin cerita sedikit kronologisnya. Saudara Badarudin Andi Picunang, saya sama-sama dengan beliau di Rapimnas Solo. Dan saya ikut sendiri juga berminggu-minggu di Antasari. Sampai kita malam tidak tidur mendaftar di KPU. Saya sendiri sempat mendorong itu kotak-kotak orange. Setelah itu capek lagi, bersengketa lagi di Bawaslu. Alhamdulillah berkat perjuangan beliau kita mendapatkan hasil. Dan dinyatakan lolos Partai Berkarya. Saat itu juga saya ditelepon langsung, waktu itu saya masih ketua DPD Parigi Motong. Saat itu juga ditelepon langsung oleh Samsul Rizal Tombolotutu yang jadi bupati. Partai Berkarya belum ada kursi, baru 1 hari dinyatakan lolos. Pak Samsul Rizal langsung meminang saya untuk mendukung. Maka saya berangkat, ditandatangani Pak Badar dan Ibu Neneng rekomendasi. Alhamdulillah beliau jadi bupati. Apa saya mau minta semua apa dikasih. Kantor kami sudah ada juga. Dan saat ini saya laporkan bahwa Sekretariat Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah sudah kami buat, dinotariskan, sudah ada semua.
untuk persiapan verifikasi faktual. Jadi saya minta bahwa Pak Badar, jangan tinggalkan kami, Pak. Kami sangat membutuhkan, Pak. Saya sedih, terisak-isak saya tadi malam. Sedih saya melihat bahwa beliau, saya tahu persis, Pak. Jadi jangan tinggalkan kami, Pak. Jangan rugikan kami di daerah, Pak. Jangan rugikan kami di daerah ini, Pak. Saya minta, kakakku jangan tinggalkan kami. Bahwa kami buktikan pada tahun 2019 yang kemarin, Pak, berapa anggota DPR se-Indonesia. Buktikan tahun 2024 ini. Dengan itu, Pak, saya laporkan juga bahwa mari kita bersatu. Tanpa persatuan kita tidak akan mendapatkan kemenangan. Dari pagi saya telepon beliau, apakah Pak Ketua hadir? Kayaknya ada tugas dari negara ya, beliau wali kota, ada Pak Menteri tadi, jadi hadir. Saya diminta wakilnya. Nah, saya mau menyampaikan bahwa apa tadi Pak Sekjen juga Pak Ketua menyampaikan, ya memang begitulah organisasi partai. Jadi hasil rapim yang sudah diputuskan oleh pengurus DPP akan dilegalkan di Munas. Nah, kemarin dengan Munas itu saya setelah dikasih materi yang setebal itu, walaupun mendadak kita baca gitu, ya sesuai lah gitu. Namun setelah pimpinan sidang sementara ke depan, tahu-tahu ada lagi materi yang amplop itu, kok beda gitu. Awal beliau mengatakan quorum diputus langsung sah, oke, sah masih. Karena itu memang ada pengajuan dari teman-teman DPD dan DPW untuk Munaslup. Lanjut dibaca keputusan susunan jadwal acara. Saya masih terima, sudahlah jadwal acara itu. Nah, menginjak kepada tatib, ini kan memang aturan. Jadi yang akan kita gunakan dalam Munas ternyata nggak sama dengan apa yang ada di draft. Saya sempat usul kan, izin pimpinan sidang. Ternyata dia bilang, ini tatib yang ada di kami beda dengan dibaca. Beliau jawabnya, ya nanti kasih ini yang benar. Jadi nggak ada dialog. Nah, dan sama harapkan bahwa Munas itu akan menghasilkan sesuai dengan aturan Munas. Munas kan yang jelas harus memilih ketua umum. Lanjut tadi ada ya pandangan DPW ya, DPW lah, atau harus juga namanya LPJ lah, dan bahas ADRT. Itu sudah dibahas semuanya, tinggal legalkan. Hanya untuk ketua umum, saya juga waktu itu kan sempat berpolemik bahwa Mahkamah Partai sempat menurunkan putusan telah memecat ketua umum Sekjen. Nah, saya berharap dalam Munas kemarin itu, semalam itu, harus dipilih lagi ketua umumnya, karena dipecat kok gitu. Dipilih lagi teknisnya, mau itu saya aklamasi boleh saja, tapi ada keputusan pemilihan ketua umum baru disahkan. Kalau tidak nanti ini tetap namanya Mahkamah Partai, dia sudah memutuskan dia akan bergulir terus ini. Bisa gugat lagi nanti. Karena setelah putusan Mahkamah Partai, pihak DPP Pak Mudi tidak menggugat di pengadilan negeri gitu loh. Jadi sah gitu. Bapak Bendung dan Om Husni. Yang pertama, tentu kita di sini menginginkan partai kita tetap eksis, dan kita berusaha sampai saat ini pun kita bertahan untuk mendapatkan suatu kepastian. Kepastian mau seperti apa? Tentu kepastian yang realistis. Karena di sini dan semalam kita laksanakan Munaslup juga apa yang kita lihat dan kita dengar tidak menghasilkan sesuatu yang kita harapkan. Akan tetapi lepas dari keinginan kita semua.
Bapak Sekjen, apa yang diminta rekan-rekan kita mendukung dan sepakat, jadi kita buat keputusan ya, gitu kira-kira ya teman-teman ya. Jadi biar kita pulang ke daerah kita masing-masing juga kita sudah tenang. Kita juga harus realistis juga tadi yang disampaikan Pak Sekjen. Bila ada kendala di SKK Menkumham, kalau ada acara seperti apa, kita juga harus tadi seperti teman-teman kita harus mengambil sikap memilih hidup atau memilih mati. Yang pertama, Munaslup kita sudah lakukan. Persoalannya kita sudah kembali ke sini. Itu ada masalah. Masalahnya itu yang kita harus selesaikan sekarang. Karena apapun mereka juga lakukan dan kita sudah berkumpul. Kira-kira berapa persen DPW itu sudah nyatakan sikap. Sikap itu yang masing-masing DPD itu, DPW-nya itu kita eksekusinya malam ini. Kira-kira kita simpulkan formula apa yang kita pakai supaya memberikan dukungan kepada Sekjen, ketua harian, Pak, kita titik temunya itu jelas. Kalau begini kita baku cover begini itu titik temunya tidak akan ketemu. Jadi kita kumpul di sini malam ini adalah kita kumpul karena masalah. Masalahnya itu sebelum teman-teman DPD terus DPD belum kembali ke kabupaten masing-masing, ke provinsi masing-masing. Jadi kita temukan titik temunya. Kalau malam ini kita simpulkan satu kesimpulan yang jelas supaya kira-kira kita pakai formula apa atau kita simpulkan seperti apa, itulah yang kita dorong sama-sama. Kalau kira-kira macam curhat-curhat begini, itu masalah tidak akan selesai. Ini semacam kita bicara ini kan curhat. Kita ada sekarang itu kan ada masalah. Masalahnya itu kita malam ini selesaikan. Keluarkan kesimpulan malam ini. Dan kawan-kawan DPD yang sempat hadir malam hari ini, meskipun sudah banyak hadir, tapi udah pulang ke daerahnya masing-masing. Kita doakan selamat sampai ke tujuan. Saya poinnya saja Pak, karena mungkin terlalu capek kita semua, terutama saya yang dari Jambi bawa kendaraan sendiri ke sini, karena saya tahu indikasinya sudah tidak beres. Saya bilang saya harus bawa kendaraan, pasti tidak dirembes nih. Memang benar tidak dirembes Pak, memang benar nggak dirembes. Untung saya bawa mobil, tak angkut semua dalam mobilku, nggak masalah Pak, nggak masalah. Bapak-bapak yang saya hormati, tadi Pak Sekjen sudah mengupas dan dikasih poin penting oleh Pak Sony, cukup jelas. Kemudian nanti ke bagian Pak Bendum. Antara Pak Sekjen dengan Pak Sony tegas, luas, dan harus dikasih poin pada malam ini. Poin saya pribadi, meski harus rekonsolidasi, pribadi saya dan selaku ketua DPW, meski rekonsolidasi. Jika tidak, saya pastikan 95% tidak bakalan lolos verifikasi. Tidak bakalan. Karena berpatok kepada Rapimnas terakhir, kuncinya di sana Pak. Saya udah jelas apa yang Bapak sampaikan berdua tadi. Saya yakin ke sana. Jadi tidak ada harga lain dan harga mati, hanya berpatok kepada rekonsolidasi dari poin ke Rapimnas yang terakhir. Kemudian rekonsolidasi pun sendiri artinya harus melibatkan mediasi. Mediasinya kita sarankan ajak DPW-DPW, beberapa DPW yang disegani oleh beliau, orang tua kita Pak Mudi. Kemudian ada beberapa orang di PP yang senior seperti Pak Sekjen dengan Pak Sony, duduk bersama di sana untuk rekonsiliasi, islah, inkrah, seperti duduk bersama untuk rekonsiliasi. Jika tidak, berarti beliau tidak punya niat baik untuk bisa lolos ke 2024. Terima kasih. Saya yakinnya. Lantaran hal itu, mayoritas peserta Munaslup sepakat membentuk Presidium Penyelamat Partai Berkarya. Menurut Badarudin,
Semua yang terlibat dalam presidium punya kedudukan dan posisi yang sama. Adapun tugas presidium, sambung Badarudin, ingin menyelamatkan Partai Berkarya agar lolos ke pemilu 2024. Berkarya! Jaya, jaya, jaya! Berkarya! Jaya, jaya, jaya! Berkarya! Jaya, jaya, jaya! Wah, wah, wah. Dari Jakarta, tim TV Harian Nasional melaporkan.